Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keza Zahira dengan NIM D1A1230008. Saya Aprilia Floresita dengan NIM D1A1230004. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul skripsi yang kami bawa yaitu efisiensi teknis usaha tani untuk mengoptimalkan produksi padi di Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Baik, jadi di sini langsung saja saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul skripsi yaitu efisiensi teknis usaha tani untuk mengoptimalkan produksi padi di Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Skripsi ini tersebut ditulis oleh Chandra Fitria yang berasal dari Universitas Medan Area. Baik, langsung saja kita akan masuk ke pendahuluan. Adapun latar belakang, peran padi sebagai komoditas strategis dan kebutuhan utama pangan di Indonesia, dan tantangan dalam peningkatan efisiensi teknis usaha tani seperti faktor sosial, ekonomi, dan teknis yang termaksud dalam input produksi, lahan, dan lain-lain, dan juga data produksi padi di Kecamatan Bajenis dan perbandingannya dengan kebutuhan masyarakat. Setelah tadi saya sudah membacakan tentang latar belakang tersebut, di sini saya menemukan beberapa kesalahan yang ditulis oleh penulis tersebut, di mana latar belakang ini yang harusnya dijadikan sebagai suatu paragraf, tetapi latar belakang ini dijadikan hanya bentuk sebagai poin-poin saja. Karena seharusnya latar belakang itu terdiri dari beberapa paragraf, tetapi pada penulis ini dia hanya menjadikannya sebagai poin-poin saja, dan poin-poinnya itu belum lengkap dan belum jelas untuk para pembacanya. Lanjut, saya akan masuk ke dalam rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah usaha tani padi di Kecamatan Bajenis sudah efisien secara teknis? Dan juga apa saja faktor teknis yang efisien pada usaha tani padi di Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis usaha tani padi di Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor efisiensi teknis usaha tani padi di Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Setelah saya membaca rumusan masalah dan juga tujuan penelitiannya, di sini saya melihat ada beberapa kesalahan yang ditulis oleh penulis skripsi. Yang pertama itu terdapat pada rumusan masalah, di mana pada poin pertama yaitu apakah usaha tani padi di Kecamatan Bajenis sudah efisien secara teknis, dan lanjut pada tujuan penelitiannya di poin pertama juga yaitu untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis usaha tani padi di Kecamatan Bajenis, Tebing, Kota Tinggi, di mana rumusan masalah dan juga tujuan penelitiannya itu sudah tidak sesuai. Lanjut, saya akan masuk ke manfaat penelitian. Yang pertama, bagi petani padi, sebagai bahan masukan dalam meningkatkan produksi dengan mencapai efisiensi teknis pada usaha tani padi. Yang kedua, bagi pemerintah sebagai acuan untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan meningkatkan produksi padi. Dan yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya sebagai salah satu bahan referensi untuk informasi dan juga penelitian selanjutnya. Setelah saya membaca manfaat penelitian, bahwa pada beberapa poin tersebut harusnya lebih dijelaskan lagi secara detail dan juga lebih rinci untuk memudahkan para pembaca yang akan membaca skripsi tersebut. Lanjut, saya akan masuk ke kerangka pemikiran. Pada kerangka pemikiran ini terdapat 7. Yang pertama yaitu produksi padi belum mencapai target diduga disebabkan usaha tani padi tidak efisien. Yang kedua, faktor teknis yang diteliti yaitu bibit, tenaga kerja, luas lahan, tanggungan, pendidikan formal, umur petani, pengalaman bertani, dan juga pupuk. Dan yang ketiga yaitu analisis efisiensi teknis. Dan yang keempat, hasil pendugaan fungsi produksi Cobb-Douglas dengan metode OLC, Ordinary Least Square, dan juga MLA, yaitu Maximum Likelihood Estimation. Nah, dalam hasil pendugaan fungsi produksi Cobb-Douglas dengan penggunaan metode OLC dan juga MLA terbagi menjadi 2. Yang pertama ada efisiensi yang mencangkup bibit dan tenaga kerja, dan yang kedua ada
inefisiensi yang mencangkup luas lahan, tanggungan, pendidikan formal, umur petani, pengalaman bertani, dan juga pupuk. Landasan teori. Baik, yang pertama yaitu tanaman padi merupakan tanaman semusim yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan, serta memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Fase pertumbuhan meliputi fase vegetatif dan generatif, juga membutuhkan unsur hara udara dan energi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada hasil metodologi penelitian, yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara detail tentang lokasi penelitian dan objek penelitian yang ada pada lokasi penelitian secara detail dan menyeluruh. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka antara peneliti atau pencari serta pengumpul data kepada responden selaku sumber data atau narasumber penelitian. Dokumentasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan menggunakan bukti yang lebih akurat dari rekaman sumber yang ada. Pada skripsi ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu yang pertama, statistik deskriptif, yaitu digunakan untuk menganalisis kondisi sosial ekonomi petani dan menyajikan gambaran umum kegiatan pertanian padi di tebing tinggi. Yang kedua, statistik inferensial, yaitu memperkirakan fungsi produksi menggunakan model Cobb-Douglas, menentukan efisiensi teknis pertanian padi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi teknis, dan model analisis batas stokastik SVA digunakan untuk menilai efisiensi usaha tani padi. Pada hasil penelitian, yaitu tingkat efisiensi teknis usaha tani pada skripsi ini menunjukkan angka 0,97 atau efisien. Faktor pendukung efisiensinya bibit berkualitas, tenaga kerja terampil, pemupukan yang tepat. Yang kedua, faktor yang masih perlu ditingkatkan yaitu pengelolaan lahan dan pendidikan petani. Dari poin hasil penelitian tersebut masih kurang karena tidak menunjukkan adanya data atau gambar yang menunjukkan hasil dari tingkat efisiensinya. Dari analisis pembahasan yang dibahas pada skripsi ini menunjukkan hubungan input-output para petani, faktor teknis dan sosial yang memengaruhi inefisiensi seperti umur petani, pengalaman, dan lain-lain. Adapun kesimpulan dan sarannya, yaitu hasil Stochastic Frontier Analysis Software menunjukkan bahwa usaha tani padi di Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi sudah efisien secara teknis dengan skor 0,97. Hal ini disebabkan oleh bibit yang digunakan petani padi berkualitas tinggi atau bersertifikat dan tenaga kerja yang cukup terampil. Faktor teknis yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bibit yang digunakan sudah berkualitas atau bersertifikat. Yang kedua, tenaga kerja yang cukup terampil. Yang ketiga, luas lahan yang dimiliki sedang dan luas. Dan yang keempat, tanggungan. Yang kelima, pendidikan formal yang standar. Yang keenam, usia petani. Yang ketujuh, pengalaman bertani. Dan yang kedelapan, pupuk dengan dosis atau takaran yang tepat. Baik, adapun saran dari skripsi tersebut, yang pertama meningkatkan efisiensi teknis usaha tani padi melalui peningkatan penggunaan variabel pupuk urea, variabel pupuk Ponska, variabel pupuk SP36, variabel pestisida Fujiwan, variabel pestisida spontan, dan variabel pestisida Marshall dengan dosis yang lebih tepat supaya mendapatkan output yang lebih optimal. Yang kedua, mempertahankan penggunaan bibit dan tenaga kerja yang efisien. Penggunaan bibit berkualitas bersertifikat dan tenaga kerja yang cukup terampil, pemilihan tenaga kerja yang sesuai, dan pengaturan tugas yang efisien dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Yang ketiga, pendidikan formal yang standar dapat meningkatkan keterampilan sumber daya manusia untuk mencapai optimalisasi yang tinggi. Jika tingkat pendidikan semakin tinggi, maka semakin efisien dalam usaha tani. Baik, itulah pemaparan dari hasil diskusi kami mengenai skripsi dengan judul Efisiensi Teknis Usaha Tani untuk Mengoptimalkan Produksi Padi di Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, yang ditulis oleh Chandra Fitria. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.